Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami, tugas untuk memenuhi mata kuliah statistika yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Pengelolaan Sampah terhadap Praktik Pengelolaan Sampah Mahasiswa ST11 IPB University. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Cesar Tuentito, akan mewakili teman-teman saya, yaitu Muhammad Rizky Ramadan, Michelle Reis Gladista, Tin Nanggiolan, Ananda Khairunisa, Moj Abieza Septria Gustana, Violeta Naila Kanami, Lazifa Imanda, Sulaiman Ramadan, dan Anissa Nur Saada. Langsung kita move ke slide selanjutnya. Di sini terdapat latar belakang. Ini kami mengakui bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan pengetahuan dan perilaku. Lapangan menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memahami konsep pengelolaan sampah namun belum menerapkannya secara konsisten. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan praktik. Situasi ini membuat perlu dilakukan analisis untuk melihat sejauh mana pengetahuan mahasiswa ST11 IPB berhubungan dengan praktik pengelolaan sampah yang mereka lakukan. Dari latar belakang tersebut, kami juga mendapatkan rumusan masalah yang kami rumuskan menjadi 4. Yang pertama, bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa ST11 IPB tentang pengelolaan sampah, lalu bagaimana praktik pengelolaan sampah yang dilakukan mahasiswa ST11 IPB. Terus juga ada, apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan praktik pengelolaan sampah mahasiswa ST11, serta faktor apa yang paling memengaruhi mahasiswa dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah. Dari rumusan masalah tersebut, kami juga mendapatkan tujuan untuk melakukan penelitian ini. Terdapat 4 tujuan yang kami susun. Yang pertama, mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa ST11 tentang pengelolaan sampah, menilai praktik pengelolaan sampah yang dilakukan mahasiswa ST11, menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dalam dan praktik pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi konsistensi mahasiswa dalam memilah dan mengelola sampah. Nah, adapun metodologi yang kami lakukan, berikut adalah sumber data yang kami dapatkan. Kami mendapatkan sumber data dari data primer kuesioner digital, respondennya yaitu mahasiswa ST11 PPK IPB dan total responden sebanyak 45 orang. Adapun teknik dan prosedur yang kami gunakan yaitu purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi, pengisian kuesioner dilakukan 1 kali pada waktu yang sama, variabel diukur dengan skala pengetahuan dan skala perilaku. Dari teknik dan prosedur tersebut, lalu kami olah datanya sehingga yang kami lakukan selanjutnya itu pemeriksaan kelengkapan jawaban, pengelompokan berdasarkan musim, penyusunan tabel distribusi, cross-step untuk melihat hubungan variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Michelle Reis. Bisa persilakan. Slide grafik yang pertama, tingkat pengetahuan. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan tinggi tentang pengelolaan sampah, yaitu bisa kita lihat sebesar 89%, sementara itu 11% responden berada pada kategori cukup, dan tidak ada responden yang masuk kategori pengetahuan yang rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa literasi mahasiswa mengenai pengelolaan sampah sudah tergolong kuat. Slide grafik yang kedua, perilaku pengelolaan sampah. Pada grafik ini bisa kita lihat bahwa 78% responden memiliki perilaku pengelolaan sampah yang baik, seperti memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sedangkan 22% lainnya responden masih berada pada kategori yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tren perilaku sudah positif, meskipun masih belum merata pada seluruh responden. Slide berikutnya. Slide grafik yang ketiga menunjukkan hubungan pengetahuan dan perilaku. Pada grafik ini bisa kita lihat hubungan antara pengetahuan dan perilaku pengelolaan sampah dari 40 mahasiswa yang memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 31 orang menunjukkan perilaku yang baik, sedangkan 9 orang lainnya masih berperilaku kurang baik.
Pada kategori pengetahuan cukup, terdapat 4 mahasiswa yang berperilaku baik dan 1 mahasiswa yang berperilaku kurang baik. Secara keseluruhan bisa kita lihat, grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin baik pula perilaku pengelolaan sampahnya. Jadi, ada hubungan positif antara pengetahuan dan praktik yang dilakukan. Baik, terima kasih Michelle. Selanjutnya akan saya ambil alih. Pada grafik ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih sampah. Berdasarkan hasil survei yang telah kami dapatkan, kemudahan menjadi faktor yang paling berpengaruh, dipilih oleh 34 responden atau 75%. Artinya, semakin mudah fasilitas atau akses pemilahan sampah disediakan, semakin besar kemungkinan mahasiswa akan terlibat aktif. Pada posisi berikutnya, ada fasilitas dipilih oleh 33 responden. Ini menunjukkan bahwa keberadaan tempat sampah terpisah dan sarana pendukung lainnya menjadi faktor yang sangat penting. Lalu disusul oleh edukasi. Edukasi juga menjadi faktor signifikan dipilih oleh 31 responden atau 68,9%. Hal ini menandakan bahwa penyuluhan dan kampanye lingkungan tetap diperlakukan untuk membangun kebiasaan dalam memilah sampah. Sementara itu, intensif hanya dipilih oleh 16 responden atau 35,6 responden, dan sanksi dipilih oleh 9 responden atau 20%. Kedua faktor ini memperoleh persentase terendah, sehingga dapat dikatakan kurang dianggap berpengaruh oleh sebagian besar mahasiswa. Kategori lainnya hanya menyumbang 11,1%, menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah bisa mengidentifikasi faktor-faktor utama dari pilihan yang tersedia. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih dipengaruhi oleh kemudahan fasilitas dan edukasi dibandingkan sanksi. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan, mahasiswa S11 memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang pengelolaan sampah, yaitu mencapai 89%. Sebagian besar mahasiswa sudah menerapkan praktik pengelolaan sampah dengan baik, 7% responden. Analisis menunjukkan pola positif. Mahasiswa berpengetahuan tinggi cenderung memiliki perilaku yang baik. Lalu masih ada mahasiswa yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi belum konsisten dalam praktik. Fasilitas, kemudahan, dan akses edukasi berkelanjutan menjadi faktor utama yang mempengaruhi konsistensi perilaku. Next. Saran yang dapat kami berikan terhadap mahasiswa S11 yaitu mahasiswa perlu meningkatkan konsistensi dalam memilah dan mengelola sampah pada aktivitas harian. Lalu mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia di lingkungan kampus agar praktiknya lebih teratur. Lalu mahasiswa dianjurkan mengikuti kegiatan edukasi lingkungan untuk memperkuat pemahaman mengenai dampak sampah. Yang terakhir, mahasiswa dapat menyampaikan usulan kepada pihak kampus jika menemukan fasilitas yang mendukung proses pengolahan sampah. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.